Baiklah, saya akan menjelaskan tugas ke-6 mengenai program yang membandingkan tiga algoritma sorting. Yang pertama adalah bubble sort, kemudian selection sort, dan insertion sort. Dalam pengerjaan ini kita akan melakukan secara modular. Terdapat beberapa file.c yang berisi function dan satu file main. Kemudian ada satu file.header sebagai prototype untuk beberapa file C yang merupakan function yang akan kita buat. Nah, kita mulai dari file main.c, di mana ini adalah file utama dari program ini. Beberapa variabel di sini, yaitu file, pointer file input, kemudian file, pointer file output, kemudian integer data dengan konstanta sebanyak 100 maksimum datanya, dan integer count sebagai awalnya. Kemudian ini adalah untuk data .txt sebagai nama dari file input, kemudian nama file outputnya adalah luaran.txt. Kita diperintahkan untuk menyimpan olahan data dari data .txt ke dalam luaran.txt. Kemudian kita membaca file input. Nah, file input sama dengan fopen, di mana akan membuka nama file input. Untuk file outputnya akan membuka ataupun mencari sebuah file yang akan ditampung. Kondisi W ini menandakan dia akan menulis. Jika file tersebut tidak ada, maka dia akan menambahkan dan dia akan menulis. Algoritma ini kita memerlukan header terlebih dahulu. Ada tiga function di sini, yaitu void bubble sort, kemudian selection sort, dan insertion sort, yang berisikan tiga parameter: integer array, integer n, integer ascending. Kita lanjut ke dalam bagian bubble sort. Jadi bubble sort ini, kode ini menggunakan dua loop, di mana loop pertama ini mengulang sebuah proses. Setiap satu loop i selesai, satu angka yang terbesar ataupun terkecil dijamin sudah berada di posisi akhirnya. Kemudian untuk loop dalam loop, yaitu yang kedua, ini adalah looping yang kerjanya itu berjalan dari awal array membandingkan array j dengan array j ditambah 1. Kemudian ada kondisi di mana dinamakan kondisi swap, di mana ascending sama dengan 1. Jika array j lebih besar daripada array j tambah 1, elemen di sebelah kiri tersebut lebih besar dari elemen sebelah kanan. Jika array j, maka urutannya salah, dan ini akan ditukar membentuk seperti sebuah gelembung, makanya dinamakan bubble sort. Angka yang ringan ataupun angka yang kecil ini akan naik ke kiri, atau angka yang berat atau angka yang besar akan tenggelam ke kanan. Kita lanjutkan ke selection sort. Pada selection sort ini kita juga melakukan penukaran dengan elemen di posisi paling depan. Kerjanya itu adalah sebagai pembatas bagian yang sudah terurut di bagian sebelah kiri, dan yang belum terurut adalah di bagian sebelah kanan. Nah, kemudian kita lanjut pada loop yang kedua. Loop kedua ini bertugas untuk mencari. Dia ini memindai ataupun mencari sisa array dari i ditambah 1 sampai paling akhir untuk mencari elemen yang lebih baik, ataupun bisa dibilang lebih kecil atau lebih besar daripada yang dipegang dari min max ini. Kemudian kondisi if dalam loop j, ascending sama dengan 1, yang berarti jika array j kurang dari array min max, yang dimana jika ditemukan elemen yang paling kecil, perbarui min max sama dengan j, maka posisi awal array i dan array min max akan ditukar. Kita akan lanjut ke bagian insertion sort. Baiklah, untuk insertion sort, untuk cara kerja kodenya ini kita bisa mulai dari i sama dengan 1, di mana kita menganggap kalau i sama dengan 0 ini ataupun posisi awalnya itu sudah terurut. Kemudian kita buat persamaan, yaitu key sama dengan array i, di mana key ini adalah kartu yang baru kita ambil dan ingin kita sisipkan ke tempat yang benar. Nah, kemudian kita bilang lagi kalau J sama dengan I kurang 1, di mana ini adalah petunjuk kartu terakhir di tangan yang kita sudah urut, ataupun bisa dibilang kalau dalam kondisi ini adalah bagian kiri. Nah, kemudian setelah itu, selama array J lebih besar dari key, maka kartu di tangan lebih besar dari kartu yang baru. Lalu kita mundurkan J untuk memeriksa kartu di kirinya lagi. Kemudian itu yang else, maka ini akan otomatis masuk ke dalam descending. Kemudian yang paling terakhir adalah array J ditambah 1 sama dengan key, di mana setelah loop while berhenti karena J sudah di paling kiri atau array J sudah di urutan yang paling benar, maka posisi J tambah 1 adalah ruang kosong yang tepat. Jadi kita dapat menyisipkan kartu kita di sini. Saat semua fungsi itu sudah selesai, maka kita akan mencetak
hasil dari proses tersebut. Kita akan menyalin dulu array supaya data aslinya itu tidak berubah. Kemudian kita akan salin ke monitor sekaligus menulis ke dalam file. Kemudian setelah itu kita akan menjalankan semua jenis metode sorting seperti ini. Setelah itu kita akan buat satu file di mana akan mengcompile semua filenya. Nah, setelah kita menulis sebuah file makefile ini, kita dapat menjalankannya pada terminal Linux. Jadi, komennya itu adalah min GUI sama dengan make. Setelah kita jalankan, dia akan mengeluarkan sebuah program _sort.exe yang langsung bisa kita jalankan. Setelah kita jalankan, pada bagian monitor akan menampilkan outputnya yang sudah benar seperti contoh soal. Kemudian pada bagian luaran .txt akan menghasilkan data yang sama. Karena pada bagian main kita sudah membuat sebuah function yang akan menampilkan ke bagian penulisan dari file tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.